Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abri Jalara dari 12 LN 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya bawakan berjudul Corona. Mungkin sebelumnya dari yang menonton video ini sudah pada tahu apa itu Corona. Saya akan kembali menjelaskannya. Coronavirus atau COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang seperti flu. Namun ada beberapa jenis virus corona yang dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius seperti MERS-CoV, SARS-CoV, dan juga pneumonia. SARS yang muncul pada November 2002 lalu di Tiongkok menyebar ke beberapa negara lain seperti Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, bahkan hingga Amerika Serikat. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu menjangkit sekitar 8.098 orang. Setidaknya 774 harus kehilangan nyawa akibat infeksi saluran pernapasan berat tersebut. Sampai saat ini terdapat 7 coronavirus yang telah diidentifikasi, yaitu yang pertama HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, SARS-CoV, MERS-CoV, dan juga COVID-19 atau yang dikenal dengan novel coronavirus, menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 lalu dan menyebar ke beberapa negara lain mulai Januari 2020. Di Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus positif corona mulai dari Maret 2020. Menurut data yang saya baca pada Sabtu kemarin, di Indonesia terdapat 245.000 kasus positif, 177.000 kasus sembuh, dan 9.553 kasus meninggal dunia. Ini dapat kita simpulkan bahwa siapapun dapat terinfeksi virus corona, akan tetapi anak kecil, bayi, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap virus ini. Selain itu, kondisi musim juga sangat berpengaruh besar, seperti di Amerika Serikat, yang mana virus ini lebih umum terjadi pada musim gugur dan juga musim dingin. Di samping itu, seorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga dapat mudah terserang virus ini. Seperti misalnya berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan yang pernah menjadi wabah COVID-19. Infeksi coronavirus sendiri itu disebabkan oleh coronavirus itu. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus pada umumnya gitu, seperti percikan air liur pengidap, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, tinja atau feses, tetapi yang ini jarang sekali terjadi. Dan khusus untuk COVID-19, masa inkubasi sebenarnya belum diketahui secara pasti. Namun rata-rata gejala yang muncul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Awalnya virus corona ini diduga bersumber dari hewan. Virus corona 19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan termasuk unta, kucing, dan juga kelelawar. Sebenarnya virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lainnya. Namun kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata kalau virus ini dapat menginfeksi dari hewan ke manusia, bahkan dari manusia ke manusia. Itulah sebabnya kita disuruh untuk menjaga jarak. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini tergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius virus ini terinfeksinya. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan, yaitu hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksi dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejala seperti demam yang cukup tinggi, batuk dengan lendir, sesak napas, nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu, contohnya orang dengan penyakit paru-paru, jantung, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan juga lansia. Virus corona menyebabkan penyakit SARS bisa menimbulkan komplikasi pneumonia dan masalah pernapasan parah lainnya bila tak ditangani dengan cepat dan tepat. Selain itu, SARS juga bisa menyebabkan kegagalan pernapasan, gagal jantung, hati, dan kematian. Hampir sama dengan SARS, novel coronavirus juga bisa menimbulkan komplikasi yang serius. Infeksi virus ini bisa menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.
Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah virus corona, walau ada wacana sudah dibuat, namun setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko. Yang pertama, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat dalam keadaan kotor tangan. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Membersihkan dan mensterilkan barang yang sering kita gunakan seperti gagang pintu. Tutup hidung dan mulut ketika bersin. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit dan kenakan masker. Selain itu, kamu juga bisa perkuat sistem kekebalan tubuh dengan konsumsi vitamin dan suplemen sebagai bentuk pencegahan. Jadi kesimpulannya adalah coronavirus atau COVID-19 bukan sebuah penyakit yang harus kita remehkan. Kita harus aware, kita harus sadar melihat kasus positif dan kematian yang terus bertambah di negeri tercinta kita. Walau memang penambahan pasien yang sembuh juga ikut bertambah. Jadi pesan saya, jangan bandel keluar rumah tanpa alasan yang jelas atau hanya sekedar kumpul-kumpul, kecuali memang ada keperluan yang mendesak seperti berbelanja atau pekerjaan yang memang mengharuskan kalian bekerja di luar. Dan tetap patuhi protokol yang ada. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.